Puji Tuhan, haleluya. Kembali kita akan mendengarkan renungan dari Saudari Santi Dewi Agustina sebagai jemaat GPD Murus Serumbai untuk membawakan renungan singkat untuk kita, untuk memberkati kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa untuk membuka renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala cinta kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, baik secara jasmani maupun secara rohani yang begitu luar biasa Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semuanya itu, hingga pada sampai titik hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kami semua baik yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini, biarkan kami semakin hari semakin diperbaharui, dan firman-Mu menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, baik ketika kami berjalan, ketika kami melangkah, ketika kami bertindak, dan ketika kami hidup selama di dunia ini. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, berotoritaslah di dalam kehidupannya, sehingga apapun yang boleh disampaikan, semua daripada Engkau. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami akan memulai renungan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Saudari Santi. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saya tidak lama dalam memberikan renungannya karena udah lama saya terinspirasi dari satu ayat ini sih sebetulnya ya, sejak pandemi yang gelombang kedua ini yang varian Delta itu loh ya. Nah, ya itu ya saudara ya. Sebetulnya semua orang sudah lelah, capek dengan PPKM juga ya, sudah gimana ya. Tapi ya tetap semangat ya saudara-saudara semuanya. Sebelum saya sebutkan ayatnya, saya mau cerita sedikit. Ini suatu hari ini ada story dari sosial media yang saya baca. Story dari teman masa kecil saya sih. Jadi teman saya ini kembar. Nah, salah satunya itu terpapar ya, kena ya. Akhirnya jadi isoman di rumah. Padahal saya tahu sendiri dia itu kalau kalau upload story itu dia tuh posisinya nggak pernah lagi di mana itu selalu di rumahnya, dan kalau misalnya dia kalau upload video-video itu dia suka line dance gitu loh dia tuh. Nah itu di rumah ya, di rumah setahu saya dia di rumah aja gitu, tapi nggak tahu kenapa dia kena, terus anak-anaknya juga, kecuali suaminya, dan akhirnya suaminya juga kena. Itu saya dengar 20 hari yang lalu. Nah, tadi sudah lama dia nggak upload story, terus saya lihat story-nya dia itu bilang gini, sedih sekaligus bingung. Saya bacakan ya, sudah hari ke-22, segala macam obat, makanan sehat, obat herbal, sudah saya konsumsi, rajin kumur-kumur, hirup minyak kayu putih, berjemur juga. Tapi city value hanya naik 0, sekian dari minggu lalu. Terus dia bilang lelah gitu. Nah, saya juga heran tuh. Saya ngerti sih orangnya, dia nggak pernah kelayapan keluyuran kemana, kelihatan lagi jalan ke mall atau apa, nggak pernah posting-postingnya seperti itu, dia di rumah. Nah sementara saya yang kalau sebelum PPKM kan ya, saya kalau waktu kerja juga berangkat kerja ya kan, otomatis keluar rumah, bener kan ya. Dan saya juga ya mengikuti protokol apa adanya, pakai masker, apa gitu.
Ya kan, sampai double masker kan disuruh kayak gitu-gitu ya. Puji Tuhan sampai sekarang ya Tuhan tuh menyertai gitu ya. Eee, jadi yang ingin saya sampaikan itu ya, eee, penyertaan Tuhan tuh luar biasa, ya. Ada orang yang hati-hati banget gitu ya, bisa kena ya, sedangkan yang biasa-biasa aja, puji Tuhan nggak napa-napa gitu ya. Bukan berarti saya meremehkan, maksudnya, nggak usah terlalu hati-hatilah gitu, bukan seperti itu. Cuma, eee, apa ya, ada maksud Tuhan ya di balik semuanya itu, ya. Ya saya sempat telepon teman saya hibur, saya kasih, apa sih, kayak yang dapat dari WhatsApp itu kan protokol kalau isoman tuh harus ngapain aja, apa aja yang dikonsumsi. Ya dia setengahnya kayak mau nangis karena ya yang kasihan anak-anaknya juga kena gitu ya, seperti itu. Terus ya, akhirnya saya teringat ayat itu lagi, bisa minta tolong dibacain nggak, Saudara Hilly? Di Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, sebenarnya ayat itu ekstrim ya. Kok belum ngomong-ngomong soal mati-mati sih kok kayak pesimis. Kayak udah nggak ada harapan gimana gitu ya, sudah pasrah ya. Kita boleh berserah tetapi bukan menyerah ya. Ya kita berserah sama Tuhan, buktinya ya kayak kayak gitu, siapa yang nyangka gitu kan ya. Teman saya ini juga rajin beribadah loh, dia tuh aktivis di gerejanya juga. Pasti ada sesuatu ya rencana Tuhan ya. Nah ini Paulus, ini adalah ayat yang yang dikatakan oleh Paulus. Kalau kita lihat background-nya Paulus ya, latar belakangnya dia itu orang yang berpendidikan, ya kan, dia tuh ahli Taurat, eee, juga keturunan, maksudnya dia itu orang Yahudi juga dari kaum Benyamin kalau nggak salah ya. Terus dia juga orang Romawi ya, eee, lahir di Tarsus ya kan, itu. Nah sebelum dia mengenal Yesus, sebelum dia dijamah hatinya oleh Yesus, dia ya suka nangkapi kerjanya dia itu, dia kalau melakukan dengan sungguh-sungguh ya, dia itu suka sekali ya menangkapi orang-orang yang percaya gitu kan, sampai dikejar sampai ke mana itu, ke Damsyik ya waktu itu ya, dia ngejar di Damsyik, tapi di tengah jalan dia, eee, apa, kayak mendapatkan bertemu Tuhan di tengah jalan, mau ke Damsyik itu, dan akhirnya dia nggak bisa melihat karena cahayanya terlalu terang. Waktu di Damsyik akhirnya dia sembuhkan ya kan, didoakan terus sembuh ya kan. Nah, sejak saat itu hidupnya tuh berubah ya kan. Nah, akhirnya dia, eee, berbalik 180 derajat. Tadinya menangkapi orang-orang percaya, sekarang dia malah mengabarkan Injil ke mana-mana, ya kan. Sampai orang-orang Farisi ini juga bingung, ini dulu kita sampai, "Sudahlah kamu aja yang kerja, kita santai-santai aja," ya kan. Sekarang malah malah dia yang, menyebarkan Injil ke mana-mana, sampai akhirnya dia dituduh juga kan, dan akhirnya ditangkap ya kan, eee, dan dipenjarakan bersama Silas waktu itu. Nah, eee, jadi, luar biasa ya Paulus itu. Dia kalau melakukan sesuatu itu totalitas. Bahkan ketika dia apa, diperingatkan oleh Yesus sendiri untuk jangan ke Yerusalem, dia tetap nekat. Padahal Yesus sendiri loh yang ngomong, "Jangan ke Yerusalem, percuma percuma dia tuh nggak bakalan percaya, dia tuh menolak aku." Sudah, tapi karena saking dia passion-nya untuk menyadarkan orang-orang Yahudi itu, dia tetap ke Yerusalem dan akhirnya juga ditolak. Orang Tuhan Yesus yang ngomong, masa Tuhan Yesus bohong? Ditolak juga kan akhirnya. Nah, sudah ditolak, mau terancam
dihukum lagi ya kan, dan dia diselamatkan oleh apa, kewarganegaraannya dia itu. Waktu dia mau dihukum disesah itu dia ngomong, "Kamu berani menyesah orang kebangsaan Romawi tanpa diadili dulu?" Terus, "Hah? Siapa ya orang ini?" Akhirnya setelah ditelusuri dia lahir di Tarsus dan warga negara Romawi, ini dia nggak jadi selamat, nggak jadi disesahkan akhirnya waktu itu. Nah, tapi dan selain Yesus memperingatkan, dia juga diperingatkan oleh Roh Kudus melalui orang-orang di sekitarnya dia, ya kan. Nah, gitu, jangan ke sana, jangan ke Yerusalem, dia tetap nekat ke Yerusalem, itulah Paulus ya. Makanya dia bisa ngomong kayak gitu. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa ya. Jadi intinya di sini adalah saya ingin menegaskan, sudahlah, kita situasinya memang sudah seperti ini, tapi bukan berarti kita ya menyerah, ya sudahlah, harus pakai masker, nggak pakai masker sama aja, ini aku nggak kenapa-napa, gini-gini, gitu ya, terus juga desperate apa gimana gitu. Ya lakukan apa yang menjadi bagian kita lah. Seperti Paulus, dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, dia melakukan apa yang menjadi passion-nya dia, ya kan. Dan dia nggak takut mati loh, Paulus itu, ya kan. Demi sudah diperingatkan jangan ke Yerusalem, dia ke Yerusalem meskipun dia tahu risikonya seperti apa. Ya kan, dia sudah pernah merasakan penjara yang paling dalam, penjara yang paling nggak enak. Kalau dulu tuh memang penjaranya tuh kayak bertingkat-tingkat gitu ya. Kalau kesalahannya nggak bahwa fatal gitu di atas, kalau agak-agak berat ya di menengah. Ini yang penjara yang paling bawah tuh yang paling nggak enak karena ya pasti gelap dan bau karena nggak ada ventilasinya kan, bener kan, sirkulasi udaranya juga nggak bagus. Dia sudah merasakan sampai apa ya, sampai hal-hal yang tidak mengenakkan ya secara manusia. Tetapi dia tetap berjuang ya Paulus ya. Gini ya, sekarang kita menghadapi situasi yang sama. Kita berada di satu apa ya, perahu yang sama ya kan. Kita semuanya kena pandemi seperti ini. Tapi ya ayolah ya, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya misalnya kalau saya profesinya mengajar di kuliah, sudah mengajar, ya tetap aja melakukan pekerjaan kita ya kan. Nggak ada alasan untuk apa ya, menjadikan pandemi ini sebagai alasan untuk malas-malesan, untuk apa gitu ya. Kalau sebagai pedagang ya tetap jualan. Ya sudah lah, ibu rumah tangga ya kerja di rumah, ya kan, mengurus keluarga. Ya tetap lakukan tugas kita masing-masing ya kan. Kalaupun tapi gimana, sudah berdoa, sudah menjaga protokol, saudara saya atau teman saya atau tetangga saya tetap dipanggil Tuhan. Dapat kena dan akhirnya meninggal. Ini apa itu? Padahal apalagi sudah banyak kan ya yang sudah divaksin tapi malah meninggal. Ya kan? Nah, terus buat apa vaksin? Kalau divaksin terus gara-gara divaksin terus meninggal ya, terus ya nggak usah vaksin aja kalau gitu ya kan, bukan seperti itu ya. Sekali lagi kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita jangan terlalu apa ya, maksudnya terlalu takut, ya seperti itu. Kalaupun ya Tuhan menghendaki yang lain, ya itu berarti tugas kita di dunia ini sudah selesai. Nah, seperti itu ya. Kita sudah tidak perlu capek-capek lagi, berlelah-lelah lagi ya kan. Nah, makanya Paulus bisa berkata seperti itu, hidup bagiku adalah Kristus, ya kan. Dia menyebarkan Injil untuk orang-orang yang bukan Yahudi, yang non Yahudi ya kan. Dia kerja keras ke sana ke sini, ya kan, hampir disesat, dia di penjara juga. Nah, seperti itu. Tapi bahkan dia tidak takut mati. Dan kalaupun dia mati, dia bilang, dan mati adalah keuntungan. Nah, karena apa? Karena dia percaya, Paulus percaya bahwa dia akan menerima upahnya, ya kan? Dia akan menerima upahnya, menerima pahala.
mahkota sendiri yang sudah disediakan untuk Paulus dan untuk kita semua. Nah, itu aja sih renungan hari ini. Emang nggak lama, cuma singkat saja untuk mengingatkan kita semua tetap taati protokol, tetap berserah pada Tuhan, tetapi jangan menyerah. Itu saja, karena kita masing-masing akan menerima upah kita nanti ketika kita bertemu Yesus. Itu aja sih. Saya kembalikan kepada Saudara Dian. Saya berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa ya. Kita akan mendoakan untuk pastori juga dan untuk semua jemaat di GPD Imur Serumbai. Terima kasih Bapa yang ada di surga untuk segala kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk kami semua sampai detik hari ini, Tuhan. Kami percaya semuanya hanya karena kasih dan kemurahan-Mu atas setiap kami. Bapa, kiranya Engkau senantiasa menjagai kami, Tuhan, dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan. Kiranya Engkau juga menjagai dan memelihara Ibu Gembala dan segenap pengerja yang ada di pastori, Tuhan, juga seluruh jemaat GPD Imur Serumbai, Tuhan. Kiranya Engkau jagai satu persatu, Engkau pilih, Engkau jamah, Tuhan, kehidupannya masing-masing, Tuhan, dari keluarga ke keluarga, tiap-tiap keluarga kiranya Engkau senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, kesehatan untuk kami semuanya, Bapa, dan biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapa, di tengah pandemi ini, biarlah semangat kami, roh kami tetap menyala-nyala untuk beribadah, untuk tetap menjaga ibadah kami, roh kami, supaya tetap kehidupan kami boleh menjaga kekudusan dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu untuk hari-hari berikutnya, kiranya kami senantiasa dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bahwa sungguh luar biasa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Terima kasih buat Saudari Santi Dewi Agustina. Tuhan memberkati, Sama-sama. Tuhan senantiasa menyertai dalam kesehatan, keseharian, dan pekerjaan. Tidak ada yang bisa kami berikan selain kiranya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, senantiasa menyertai. Terima kasih seluruhnya kami ucapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.